kalau si siapa itu, si Habib Rizik ternyata bisa musuhan sama Prabowo kan? Iya, iya, Ya iya, kan siapa iya. yang nyangka kan? Wah, kita dulu mencaci maki Prabowo tuh dulu gara-gara dia pakai si Habib Rizik kan? Bener nggak? Tapi siapa yang nyangka ternyata kan musuh kan? Nah, dan justru karena Prabowo dulu sama si Habib Rizik, dia nggak menang-menang tuh 2 kali tuh. Begitu dia nggak ada Habib Rizik, sekarang menang. Coba gimana tuh? Nah, itu kan semua di luar perhitungan semua kan yang. Tapi ya saudara ya, Prabowo ini menang karena dia nggak deket-deket sama Islam radikal loh. Ya kan, selisih sekarang malah selisihnya kan banyak kan, Prabowo dengan dengan Anies sama Ganjar kan selisihnya banyak banget, jauh dibanding dengan zamannya dengan Jokowi kan selalu selisihnya tipis sekali kan, gara-gara dia sama si Islam radikal itu. Coba kalau dia nggak deket-deket sama Islam radikal. Permesta, Shalom. Shalom Permesta, Ya, selamat siang semua. Memang luar ya, biasa. shalom Pastor. Ya, memang ya kita ya tentunya kita percaya bahwa filosofi kita sama. Semua pemimpin-pemimpin Indonesia nanti diuji dengan waktu. Tetapi yang kita jawab sekarang yang realitas yang ada sekarang. Ya, itu pada dasarnya kalau kita berpikir. Ya, pemimpin-pemimpin itu nanti diuji dengan waktu. Hari ini kita barangkali kita akan memuji mereka benar, tapi saya tidak tahu di kemudian hari apakah membalik. Begitulah dunia ya. Saya setuju ya Prabowo. Prabowo berbicara bahwa ngapain lu hadir G7 atau di BRIC atau ke UN itu pesan barangkali seperti itu. Ngapain you hadir-hadir di United Nations sana itu? Ngapain you hadir G320? Mau di BRIC atau di mana aja? Ngapain you mau hadir di OKI? Begitu barangkali pesan. Urus lu negara kita sendiri. Itu barangkali saya melebar pesanan daripada Prabowo. Artinya saya akui ya pendekatan Prabowo. Ya saya harapkan juga Indonesia dalam hal ini Prabowo mampu masuk ke lembaga BRICS-nya itu yang Brasil, India, Cina, Rusia itu sebuah persatuan daripada uh, kerjasama antara beberapa negara besar itu. Kalau Indonesia masuk ke putaran itu, saya percaya itu akan ada signifikan karena kerjasama di situ benar-benar kerjasama ekonomi benar-benar ya. Saya cuman ikuti di berita kemarin itu ya. Ya, mau melihat Prabowo sekarang ini ya memang dia akan bikin perubahan secara signifikan. Tetapi Pak, saya berpikir tentang itunya, menteri-menterinya itu. Apakah menteri-menteri ini saya masih pesimis ya. Prabowo punya pidato, punya apa sangat luar biasa pidatonya ya. Benar-benar bagaimana menggambarkan nasionalismenya, bagaimana lebih mementingkan rakyat Indonesia. Iya, itu yang saya baca. Kemudian pendekatan Prabowo dalam hal ini ya dia coba merekrut apa perasaan rakyat Indonesia itu yang sangat luar biasa. Ya jadi ya oleh sebab itu yang jadi persoalan kepada saya adalah apa bagaimana menurut Pak saya mau tanya kepada Pak Dr. Polsang bagaimana pendapat Pak Dokter tentang para pembantu-pembantu presiden ini apakah mereka qualified atau apa gitu. Tapi ya barangkali ya kita belum hanya mau melihat apa dari sudut pandang kita mau melihat seperti Menlu Menteri Luar Negeri kita tahu dia dari pendidikan militer Pak Sugiono itu dari apa rekam jejaknya dari pengalaman memang itu ya saya juga analisa sama dengan Prabowo nggak butuh lah nyenak betul lah seorang Menlu yang bisa itu bisa lobby sana lobby sini yang tidak akan memberikan nilai tambah kepada negara dan bangsa. Maksudnya barangkali Prabowo menginginkan seorang menteri itu walaupun ya berhubungan luar negeri dengan baik tapi ada nilai plus bagi negara dan bangsa gitu.
Jangan kita bikin apa pertemuan besar-besaran tapi secara signifikan tidak ada nilai tambah dari segi perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya. Ya, ya saya mau minta pandangan kepada Dr. Paulus, bagaimana pembantu-pembantu menterinya itu dalam konteks mereka itu berkualify atau bagaimana ya? Ya ini saya ingin pendapat ya supaya kita tergiring dengan baik mau melihat masa depan bangsa dan negara kita. Terima kasih, Pak Paul. Waduh, saya nggak punya pandangan apa-apa ini. Karena ini udah cerita politik begini nih memang semuanya abu-abu nih. Kalau politik ini semua abu-abu ya, saudara ya. Jadi Oke, iya. semua bisa menjadi siapa, siapa menjadi siapa. Ya kan? Kayak kemarin kita kita siapa yang nyangka, ya kan? Kalau si siapa itu si Habib Rizik ternyata bisa musuhan sama Prabowo kan? Iya, iya, Ya iya, kan siapa iya. yang nyangka kan? Wah, kita dulu mencaci maki Prabowo tuh dulu gara-gara dia pakai si Habib Rizik kan? Bener nggak? Tapi siapa yang nyangka ternyata kan musuh kan? Nah, dan justru karena Prabowo dulu sama si Habib Rizik dia nggak menang-menang tuh 2 kali tuh. Begitu dia nggak ada Habib Rizik, sekarang menang. Coba gimana tuh? Nah itu kan semua di luar perhitungan semua kan yang. Tapi ya saudara ya Prabowo ini menang karena dia nggak deket-deket sama Islam radikal loh. Ya kan selisih sekarang malah selisihnya kan banyak kan Prabowo dengan dengan Anies sama Ganjar kan selisihnya banyak banget jauh dibanding dengan zamannya dengan Jokowi kan selalu selisihnya tipis sekali kan gara-gara dia sama si Islam radikal itu coba kalau dia nggak deket-deket sama Islam radikal ya kan gitu Pak jadi memang Pak susah oke polusi singkat padat Ya, jelas terima kasih ya Pak. Iya, memang pandangan ya, kalau begitu ya saya sudah paham ya. Abu-abu lah, benar-benar benar abu-abu. Ya, menurut saya kok abu-abu ya ya. Ya, abu-abu dalam Shalom. politik ya. Jadi artinya bukan berarti saya mendukung Prabowo, saya mata gelap enggak. Prabowo ini siapa sih yang percaya politikus Pak Teddy? Saya emang nggak percaya ya. Ya, Ya, Shalom Bapak Bapak. Supal, Pak Teddy dan semuanya. Wah, mantap. Memang timingnya sudah tiba ya buat Bapak Prabowo. Kalau dia nggak beda dengan yang lain, dia kan presiden yang ke-8 ya. Ya, dia bukan Prabowo ya. Karena latar belakangnya juga kegigihannya. Jadi dia akan menunjukkan kepada rakyat Indonesia. Apalagi langkah pertamanya sudah mendekat dengan Rusia dan RRC, itu tandanya ekonomi ya. Jadi apa yang Pak Teddy bilang tadi ya, optimis nggak sama kabinet merah putih ya? Ya kita lihat aja dulu nanti dalam 100 hari. Kan gitu Pak Teddy. Kan banyak hal yang terjadi nanti. Apalagi dalam pidatonya kalau siapa saja yang tidak bekerja keras, ya lebih baik diam di rumah saja. Dicopot. Itu yang terutama tegas ya. Dan yang kedua, apa ya? Kalau kepemimpinannya tidak melibaskan radikal-radikal di Indonesia, ya sama aja seperti yang eh, generasi yang dari sebelumnya. Tetapi kalau dia membawa perubahan, berani untuk mengambil tindakan yang memberantas kanker-kanker yang di negara kita itu seperti koruptor, radikal, dan juga yang undang-undang penista agama itu harus ditiadakan, ya pasti nanti Indonesia akan maju. Dan anak-anak muda juga nggak ketakutan gitu ya. Dan Prabowo nanti akan
menciptakan sejarah baru bagi kepemerintahannya sendiri, supaya generasi muda nanti akan lebih berani untuk maju seperti mengikuti langkah-langkah Gibran ya. Itu. Tetapi untuk kedepannya kita lihat 100 hari. Kita baru, kan kita pantau selama 100 hari ya. Kita lihat. Tetapi menurut pandangan saat ini ya berkualitas sih kabinet merah putih itu. Ya, itu dulu dari saya, Bapak Pastor Paul. Oke, lanjut.